Nama saya Panji Pribadi. Saya tergabung dalam kelompok tani Macakal yang ada di Lembang, dan saya bertani Horenso atau bayam Jepang. Dulu saya pertama gabung di pertanian tahun 2009 lah. Saya tuh dulunya basicnya kan di otomotif. Jadi saya kerja tuh di bengkel. Saya udah beberapa bulan kerja di bengkel. Oh, saya coba lagi nih kerja di hotel. Tapi hati saya tuh kok nggak enak lah gitu kan. Apalagi dari segi finansialnya mungkin lah gitu kan. Dari kerja di bengkel, dari kerja di hotel tersebut. Nah, karena saya orang Lembang, begitu pas saya lagi off di rumah, saya kepikiran, kenapa saya nyampe nyari kerja keluar, nyampe ke Garut gitu kan, di Lembang sendiri. Sedangkan di kampung saya sendiri, di Cibodas ini, potensi untuk berwirausahanya pun luas. Salah satu contohnya ya pertanian ini. Saya kenal yang namanya kelompok tani Macakal. Dan kebetulan sendiri, ketua kelompoknya adalah kakak saya sendiri gitu. Saya dirangkul sama kakak saya. Saya mulai di sana dikasih tahu bahwa nih pertanian ini tuh nggak sekedar pertani kotor-kotoran, bertani dengan benar-benar keringetan. Bertani itu luas. Makanya saya gali lebih dalam. Ya saya udah klop nih dengan satu nama item di sayuran namanya Horenso. Horenso itu adalah bayam Jepang. Nah, saya tertarik nih dengan bayam Jepang tersebut. Lalu saya gali dan gali terus sampai akhirnya saya tanam sendiri. Ya alhamdulillah SOP-nya kita udah dapat, HPP-nya juga udah dapat. Dan alhamdulillah udah beberapa tahun ini saya bisa kirim ke pasar semi tradisional yang ada di Cengkareng, yang ada di Tanah Tinggi, dan juga rumah-rumah kemasan yang ada di Lembang ya. Kebun tuh bukan punya saya, Kang. Ini saya luas lahannya 1,2 hektar atau 900 tumbak. Ini saya lahan sewa. Saya sewa per tahunnya di 75 juta per tahun ini. Makanya loh, kok bisa kesewa ya? Kita tuh sekarang ngejual ke buyer, saya ngejual pola tanam dan konsep yang terkonsep gitu kan. Sehingga si buyernya pun lebih percaya, oh berarti di kami itu di Macakal sendiri dari segi kontinuitas barangnya pun memastikan lah gitu kan. Ya saya sehari-hari di lahan sini, terus di lahan mitra kita yang tadi saya sebutkan gitu kan. Jadi saya tuh ngambil ada di daerah Parongpong, ada di daerah Cilumber. Ya saya kirim, saya tarik sayurannya, lalu kirim ke Macakal karena di Macakal pun ada divisi buat pemasarannya sendiri gitu kan. Jadi saya ngambil sayuran yang udah dipanen lah di mitra-mitra kita, saya ngambil langsung ke divisi pemasaran di Macakal. Ya gitulah paling sehari-hari saya. Cara pengerjaannya pun dari mulai saya penyemaian sampai pasca panen, menurut saya itu yang paling mudah. Karena apa? Satu, Horenso ini 30 hari juga udah siap panen. Terus SOP-nya sendiri menurut saya ringan gitu kan. Karena Horenso ini basicnya hampir 70% kadar air. Jadi kalau misalkan punya lahan sama airnya mencukupi, ya Horenso itu bagus sih gitu. Cuman Horenso ini yang lebih bagusnya ditanam di ketinggian lebih dari 800 mdpl. Ya kenapa hebatnya Lembang? Lembang kan dingin di 1200, jadi pertumbuhan Horenso ini optimal lah gitu kan. Kita tanam per minggu itu dari 6.000 sampai 8.000 pohon per minggunya, karena kita kan harus kontinuitas ke buyer-buyer sendiri. Jadi
per minggu tuh kita tanam 8.000, tapi berbeda lahan. Karena kalau di sini kan ini cuma 2.500, tapi kan saya punya mitra sendiri lah gitu, banyak mitra di luar gitu kan. Terus dari segi pemupukan, pupuk susulan itu cukup seminggu sekali, cukup 3 kali sih udah langsung ke panen. Makanya saya ngambil sayuran Horenzo ini karena menurut saya pengerjaannya sama SOP-nya gampang sih, dan yang paling penting marginnya lumayan. Jadi gini, Horenzo itu kita ambil ratanya di 15.000 per kilo. Dengan rata-rata per kilonya 10 pohon. Dan HPP saya per pohonnya tuh tidak lebih dari Rp500. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu HPP-nya cuman 5.000. Kalau kita rata-ratain harga di 15.000, kita punya margin 10.000. Itu per kilo. Kalau misalkan kita tanam 8.000 pohon per minggu, berarti 800 kilo. 10.000 kali 800 kilo itu per minggu. Itu sih secara singkatnya tuh gitu lah. Kenapa saya milih bertani? Karena ya satu itulah. Pertama tuh karena saya tinggal di Lembang dan potensi di Lembang itu benar-benar besar terhadap pertanian. Salah satunya itu sih. Yang keduanya ya mungkin saya punya konsep dan pola tanam sendiri, jadi ngejual barang item-item yang ada di Lembang, ya item-item saya sendiri lebih mudah lah gitu kan, lebih mudah. Terus dari segi ekonominya sendiri yang saya barusan katakan lah, gitu kan. Yang bilang stigma petani itu kotor, petani itu dekil, petani itu nggak memungkinkan untuk berwirausaha, itu mungkin orang-orang yang kolot, Kang. Jadi jangan lihat pertanian itu 25 tahun ke belakang. Kalau misalkan kita lihat ke situ, mungkin lah gitu kan kotor-kotoran. Karena kan kita udah dilengkapi dengan teknologi, Kang, karya smart farming. Ya alhamdulillah di pertanian kita ada dibantu juga dari dinas pertaniannya sendiri, dikasih edukasinya sendiri. Jadi kalau misalkan menurut orang-orang petani itu kotor, kolot sih, Kang, gitu kan. Karena ya sekarang dengan kita dibantu oleh teknologi gitu kan. Dan alhamdulillahnya Macakal sendiri kita udah bersertifikasi Prima 3. Jadi kita tuh pertanian yang rendah residu, Kang. Aman dikonsumsi lah gitu kan. Jadi saya sendiri alhamdulillah di Macakal udah dapat bantuan berupa packing house, alhamdulillah dari dinas provinsi. Terus kita juga udah dapat cator, sarana dan prasarana untuk produksi. Kayak di packing house-nya kita lengkap, ada kontainernya sendiri, mesin wrappingnya sendiri, kilonya sendiri. Ya alhamdulillah kita dibantu sama dinas-dinas pertanian terkait lah gitu kan. Buat di luar sana yang masih punya statement petani itu kotor, petani itu dekil. Yuk bertani, kita sharing bareng di sini. Apa yang misalkan kalian pengen tahu lebih jelas tentang dunia pertanian, yuk sharing sama kita. Insya Allah kita bantu. Dan yang penting dari segi usahanya, dari marginnya lumayan gede. Yuk kalau nggak percaya ngobrol. Yuk.